warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Saya merupakan salah satu mahasiswa peserta KKN reguler UAO tahun 2020. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKN reguler mahasiswa Universitas Halu tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020. Saya nyatakan selepas resmi, silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Pada tanggal 16 November tahun 2020 adalah merupakan hari di mana seluruh peserta KKN melakukan kegiatan virtual melalui aplikasi Zoom sebagai bagian dari pelepasan mahasiswa peserta KKN yang diselenggarakan oleh Rektor Universitas Halu Oleo yang berlangsung sejak pagi pukul 09.00 hingga siang hari. Maka sejak hari itu juga terhitung permulaan peserta KKN ke lokasi yang akan diobservasi. Kabupaten Kolaka Timur secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, menanjung dari utara ke selatan di antara 2 derajat 00 sampai 5 derajat 00 lintang selatan, dan membentang dari barat ke timur di antara 120 derajat 45 sampai 124 derajat 0,6 bujuk timur. Lalolae adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kecamatan ini terbagi menjadi 5 desa atau kelurahan, yaitu di antaranya Kesio, Lalolae, Lalosingi, Talado, dan Wesalo. Kecamatan Lalolae adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu sebesar 75,39 km, 2 atau 2,07%. Lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel berikut. Dalam konteks makro, ekonomi wilayah Kabupaten Kolaka Timur memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa. Sektor-sektor tersebut mewakili berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kolaka Timur secara umum termasuk di Kecamatan Lalolae. Pergerakan perekonomian wilayah ini didorong oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan yang memberikan kontribusi cukup tinggi yang didukung oleh sektor jasa yang turut berkontribusi
untuk pertumbuhan perekonomian daerah. Sejak terhitungnya pelepasan KKN, kami sebagai mahasiswa peserta KKN pada saat berkunjung di lokasi Kelurahan Lalolai, alhamdulillah kami disambut dengan senang hati dan Pak Lurah pun juga terlihat senang dan gembira saat mendengar dan membaca isi surat pengantar untuk melaksanakan kegiatan KKN di lokasi tersebut. Selain Pak Lurah, juga ada Bapak LPM dan beberapa Bapak Kepala Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam menyambut kedatangan mahasiswa KKN. Terdapat beberapa program kerja yang kami bawakan dan kami konfirmasikan kepada Pak Lurah Lalolai, diantaranya yaitu yang pertama, sosialisasi tentang pentingnya menjaga perilaku pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Adapun program yang kedua yaitu pembagian masker kepada masyarakat dan anak-anak setempat. Program yang ketiga, melakukan aktivitas pendidikan atau mengajar di sekolah SD Negeri 1 Lalolai selama kegiatan KKN berlangsung. Program yang keempat yaitu pembuatan papan nama jalan yang ada di Kelurahan Lalolai. Dan program yang kelima yaitu rutinitas mentoring pengajian pada anak-anak di Masjid Babul Hikmah, Kecamatan Lalolai. Selain program yang kami bawakan, juga terdapat beberapa program yang diberikan oleh Bapak Lurah sebagai bagian dari program tambahan. Di antaranya, yang pertama, pembenahan kantor lurah Kelurahan Lalolai. Yang kedua, pembenahan lapangan Kelurahan Lalolai. Dan yang ketiga, pembenahan dan pengecatan tempat wudhu Masjid Babul Hikmah, Kecamatan Lalolai. Dalam proses pelaksanaan program tersebut, kami bekerja sama dengan Pak Lurah, seluruh kepala lingkungan, kepala LPM, dan juga beberapa kelompok masyarakat demi terlaksananya program tersebut. Setiap pelaksanaan kegiatan kami selalu didampingi oleh Kepala Lingkungan 1, Kepala Lingkungan 2, Kepala Lingkungan 3, dan Kepala Lingkungan 4, serta Kepala LPM Kelurahan Lalolai. Sehingga program yang kami laksanakan dapat terrealisasi dengan baik. Proses pelaksanaan penarikan peserta KKN di Kelurahan Lalolai yaitu berlangsung pada tanggal 16 Desember 2020 pada pukul 14.00 WITA, di mana kami sebagai peserta KKN saat itu telah mendapat izin dari Pak Lurah, yaitu Bapak Ronald Sanjaya SPD, untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan saat itu pula kami memberikan surat penarikan mahasiswa peserta KKN, sehingga di hari itu juga proses pelaksanaan kegiatan KKN telah berakhir.
Adapun kesan saya yaitu hanya rasa syukur yang dapat saya lantunkan karena semua program kerja kami dapat terlaksana dengan baik. Walaupun ada beberapa hambatan yang menentang kelompok kami, namun kami dengan persatuan tenaga dan pikiran kami dapat melewati semuanya dengan lancar. Sebelumnya, saya sempat tergesit di benak saya bahwa kami takkan bisa bersatu. Tapi saya salah. Dan dengan adanya perbedaan inilah justru dapat membentuk warna pada kehidupan baru kami. Menurut saya, pelaksanaan KKN ini sangat berkesan, membuat saya belajar banyak hal, yaitu kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, dan juga solidaritas. Dan disinilah saya juga belajar banyak bersosialisasi, bagaimana bekerja dalam sebuah tim, serta belajar bertanggung jawab dalam sesuatu hal. Dengan adanya KKN, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Teman-teman yang selalu membimbing saya ke arah yang lebih baik, teman-teman yang selalu menegur saya ketika saya salah, dan teman-teman yang selalu menghibur saya ketika saya bersedih. Dan di sini juga saya dapat belajar bagaimana saatnya saya menjadi anak kecil, saatnya saya menjadi remaja, dan ada saatnya saya juga harus belajar menjadi orang yang dewasa. Kelurahan Lalolai merupakan kelurahan yang hebat bagi saya. Antusias masyarakatnya sangatlah besar, apalagi anak-anak sekolah yang sangat bersemangat untuk menggali ilmu. Meskipun ilmu yang saya bawakan sangatlah terbatas, tapi dengan menyampaikan pada anak-anak di Kelurahan Lalolai, saya merasa sangat senang karena saya baru merasakan betapa indahnya mengabdi. Di Kelurahan Lalolai ini juga saya menemukan adik-adik yang sangat baik dan sopan kepada saya. Supriyadi, Surya, Alif, Ramdan, dan Trisno. Merekalah yang selalu hadir dan menemani saya di posko, yang selalu membantu saya, membantu teman-teman yang lain, dan merekalah informan dan informasi kami untuk mengenal dan mengetahui seperti apa indahnya Kelurahan Lalolai ini. Adapun pesan saya, jangan pernah lupakan perjuangan kita dalam mengabdi kepada Kelurahan Lalolai. Jangan pernah lupa akan kenangan yang pernah kita ukir bersama, kenangan manis maupun kenangan pahit. Dan mohon maaf kepada semuanya jika terdapat salah pada saat mengabdi dalam masyarakat. Bersenanglah karena hari-hari seperti ini akan kita rindukan. Maaf buat teman-teman KKN A32I Squad jika selama KKN saya banyak salah yang disengaja maupun yang tidak saya sengaja. Dan pada hari ini saya mengecewakan kalian dan tiada yang lain dapat saya ucapkan selain mengucapkan kata maaf. Harapan saya kepada Kelurahan Lalolai ini, tetaplah menjaga budaya, persaudaraan,
tetap bersemangat untuk membangun Kelurahan Lalolai ini dan tetap mengenang kami meskipun kami di sini hanya dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Waktu bagi